tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis, tidak ini kemudian. Oke guys, jangan lupa ya. Oke ya, adik-adik sekalian, kita lanjutkan kembali materi yang akan kita bahas. Ini adalah mengenai titrasi asam basa ya. Oke, apa titrasi asam basa itu? Titrasi asam basa itu adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan asam ataupun basa yang belum diketahui. Jadi maksudnya di sini adik sekalian, di dalam metode ini kita nanti akan bisa ketahui ya berapa persen, berapa molar ya konsentrasi larutan asam ataupun basa yang diberikan kepada kita jika pada saat itu kita belum diberitahu ya berapa konsentrasi yang terdapat di dalam larutan asam ataupun basa tersebut. Nah, jadi untuk menyelesaikannya itu kita bisa gunakan model titrasi asam basa. Baik, jadi di dalam titrasi asam basa ini ada beberapa istilah penting nantinya yang akan kamu temukan. Yang pertama itu adalah larutan standar. Apa itu larutan standar? Ya, larutan standar itu adalah merupakan larutan yang bersifat asam ataupun basa yang telah diketahui konsentrasinya. Jadi ini adalah merupakan larutan bakunya ya. Jadi biasanya larutan standar ini di dalam titrasi ditempatkan pada buret. Ini kita sebut namanya penetrasi. Kemudian yang kedua itu adalah analit atau titer. Itu apa? Analit atau titer adalah merupakan larutan asam atau basa yang belum diketahui konsentrasinya. Jadi biasanya khusus untuk larutan asam ataupun basa yang belum diketahui itu kita letakkan pada Erlenmeyer ya. Ini kita sebut namanya titran, oke? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah titik ekivalen. Nah, apa titik ekivalen? Adalah suatu keadaan di mana asam ataupun basa tepat habis bereaksi ya. Adalah satu keadaan di mana asam ataupun basa tepat habis bereaksi. Nah, ini biasanya titik ekivalen dapat kita ketahui dengan menggunakan perhitungan stoichiometri reaksi. Jadi kita lihat nanti pada keadaan akhir. Maka jika pada kondisi itu nanti si asam ataupun si basanya sama-sama habis, maka pada saat itulah si asam dan si basa berada pada titik ekivalen. Oke ya. Paham ya adik sekalian? Nah, kemudian yang keempat itu adalah titik akhir titrasi ya. Titik akhir titrasi adalah keadaan di mana titrasi dihentikan tepat pada saat indikator mengalami perubahan warna. Nanti kita tambahi ya sedikit asam ataupun sedikit basa pada Erlenmeyer. Terus ini kita berikan indikator ya supaya bisa kita amati nanti perubahan warna yang terjadi. Nah, jika sudah mencapai perubahan warna barulah proses titrasi itu kita hentikan. Jadi itulah kondisi yang menunjukkan dia berada pada keadaan titik akhir titrasi. Oke ya. Baik. Jadi di sini ada beberapa indikator yang biasa digunakan di dalam titrasi asam basa ini bergantung kekuatan asam dan basa yang digunakan ya. Asam lemah dengan basa kuat, atau asam kuat dengan basa lemah, atau asam kuat dengan basa kuat, atau asam lemah dengan basa lemah. Oke. Jadi beberapa diantaranya saya buat di sini. Yang pertama itu adalah phenolphthalein. Itu kalau dia pada kondisi asam, dia warnanya tidak ada ya, tidak berubah sama sekali ya. Terus larutan basa ketika diuji pada larutan basa itu nanti warnanya merah muda. Nah, rentang pH yang terjadi pada saat titrasi itu adalah antara 8,3 sampai 10. Kemudian bromtimol itu larutan asamnya berwarna kuning. Ketika diuji pada larutan basa dia akan berwarna biru. Jadi rentangan pH yang terjadi adalah 6,2 sampai 7,6. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metil jingga. Ketika diuji dengan larutan asam, maka metil jingga ini akan berubah warna ya. Larutan asamnya akan berubah warna, dia menjadi merah. Kemudian larutan basanya itu akan berubah warna menjadi kuning. Oke. Rentang pH yang dihasilkan adalah 3,1 sampai 4,4. Berikutnya adalah metil merah. Ya. Larutan asam ketika diujikan dengan metil merah dia akan berubah menjadi merah. Ketika diujikan pada larutan basa, maka dia akan berubah menjadi kuning. Rentang pH yang dihasilkan adalah 4,2 sampai dengan 6,3. Oke ya. Saya ada sekalian ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas bagaimana sih tips menentukan konsentrasi asam basa dengan titrasi. Nah, untuk menentukannya itu bisa kita peroleh dengan cara melihat hasil akhir keadaan stoichiometri itu
pada saat dia mencapai titik ekuivalen, yaitu di mana kondisi jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa ya. Oke. Nah, jadi dari sini kita akan turunkan suatu persamaan ya, di mana mol asam itu bisa kita peroleh dari V volume dikali dengan valensi asam dikali dengan konsentrasi asam. Sementara untuk mol basa diturunkan dari volume kali valensi basa dikali dengan konsentrasi basa. Oke, seperti itu ya. Maka nanti dari sini ya, dari persamaan ini kita akan bisa peroleh ya, berapa sih konsentrasi daripada asam ataupun basa yang belum diketahui. Jelas ya sekalian ya. Oke, baik. Nah, ini gambaran bagaimana grafik titrasi asam basa itu ya. Ada bisa lihat ini. Ini ada namanya buret. Inilah kita sebut penetrasi. Jadi di buret inilah nanti kita akan masukkan larutan standar yang dimaksud tadi, yang konsentrasinya sudah diketahui ya. Oke, bisa asam ataupun bisa basa. Itu yang sebagai penetrasi ya. Tapi yang jelas ini yang sudah diketahui ya konsentrasinya. Sementara di ini yang di bagian bawah ini adalah RLMR. Di LMR nanti kita akan masukkan apa, satu larutan asam yang belum ataupun basa yang belum diketahui ya konsentrasinya. Nah, inilah yang akan kita titrasi nantinya. Oke. Atau kita sebut tadi namanya titer. Oke. Baik. Nah, jadi jika ini kita teruskan ya, volume daripada larutan basa ini kita ambil contoh ya, yang sudah diketahui konsentrasinya, ke dalam larutan asam ya, yang belum diketahui konsentrasinya. Nanti kita akan mendapatkan suatu grafik hubungan antara penambahan basa ke larutan asam terhadap pH yang dihasilkannya. Ini kita bisa lihat ini. Yang pertama adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat ya. Nah, jadi pada keadaan awal ada bisa lihat di sini, itu kan basanya belum dimasukkan sama sekali, berarti pH-nya itu diambil dari larutan asam ini sendiri ya. Nah, itu diteruskan sudah sampai dia sudah berlebih atau sudah mencapai titik akhir titrasi ya. Oke, maka diperolehlah suatu grafik di mana pada kondisi ini titik ekuivalennya itu berada pada pH sama dengan 7. Oke, jelas. Nah, kemudian yang kedua ini ya, ini adalah hubungan antara asam lemah dengan basa kuat ya. Asam lemah dengan basa kuat sama halnya dengan asam kuat dengan basa kuat tadi. Jadi yang sebagai penetrasinya adalah si basa kuatnya ya, sementara titernya adalah asam lemah. Jadi ketika di titrasi ya, ini asamnya, asam lemahnya, diperoleh grafik hubungan antara asam lemah dengan basa kuat. Oke. Selanjutnya kita lihat hubungan yang terjadi antara itu adalah antara asam kuat dengan basa lemah ya. Oke, asam kuat dengan basa lemah. Ini ada bisa lihat di sini. Nah, ini dia asam kuat dengan basa lemah. Nah, pada kondisi ini ada sekalian, di buret itu adalah sebagai basa lemahnya, sementara yang di bawah ini adalah asam kuatnya. Oke, jelas ya ada sekalian. Nah, jadi pada kondisi awal itu dia basa lemahnya belum ada di titrasi ya, belum ada yang masuk ke dalam sini. Jadi pH-nya itu diambil daripada si asamnya sendiri. Oke. Nah, diteruskan. Nah, dan pada akhirnya nanti pH-nya itu akan naik drastis ya. Dia akan menuju ke pH yang bersifat basa karena dia sudah berlebih, atau dapat kita katakan pada kondisi ini si asam kuatnya konsentrasinya sudah habis. Oke, jelas. Oke, kira-kira seperti itu ya ada sekalian.